Selamat bermalam minggu para pemuda yang sedang galau merana. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini terkejut mengenai kemunculan Raja Iblis Tianhe. Lalu Xiao Yan pernah melihatnya sebelumnya ketika Xiao Yan menggunakan teknik cahaya Iblis Tianhe. Sosok ini persis sama dengan bayangan dan cahaya yang berada di depan Xiao Yan. Lalu aura yang kuat juga muncul dari cahaya dan bayangan dan semua orang memiliki ekspresi yang tampak serius. Semua orang pada saat ini menyadari bahwa jika mereka ingin mendapatkan warisan di antara bola berdarah ini maka mereka harus melewati level ini. Tetapi meskipun begitu mereka semua tampaknya sangat bersemangat dan salah seorang di antara mereka segera mulai berbicara. Sosok tersebut berkata agar semua orang pada saat ini jangan takut. Ini adalah ujian yang diberikan kepada mereka oleh Raja Iblis Tianhe. Mereka semua adalah makhluk keabadian dan selama mereka bekerja sama untuk bertarung mereka sepertinya akan mampu memusnahkan bayangan ini. Siapapun yang berkontribusi paling banyak secara alami akan bisa mendapatkan bagian terbanyak. Mereka akan mempunyai hak untuk mendapatkan warisan tersebut. Semua orang pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Beberapa sosok pada saat ini mundur dan mereka dengan jelas merasa bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikan bayangan tersebut. Bahkan jika bayangan ini bisa dihadapi, harga yang akan mereka dapatkan juga benar-benar harus dibayar dengan mahal. Namun mereka juga pada saat ini sepertinya tidak berniat untuk melepaskan warisan tersebut. Semua orang pada saat ini saling memandang dan mereka pada akhirnya memiliki pemahaman yang sama. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini melihat ke arah 853 dan Xiao Yan menyadari bahwa keberadaan dari Void God Armor sepertinya yang paling memenuhi syarat untuk memimpin semua orang. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh 853. 853 pada saat ini mengambil langkah maju dan sosoknya segera berteriak dengan tajam di dalam armor. Sosoknya berteriak agar semua orang pada saat ini menyingkir dari tempat ini. Ketiga warisan ini adalah miliknya dan dirinya akan menghabisi mereka yang mendekat. Suara ini dipenuhi dengan momentum yang kuat yang tiba-tiba bergetar membuat mata semua orang terfokus pada 853. Semua orang sedikit mengerutkan kening dan mata mereka menunjukkan ketidaksenangan. Namun sesaat kemudian pada saat ini 853 benar-benar segera melesat ke kehampaan. 853 meraung ke salah satu di antara kerumunan dan orang ini merupakan langkah keempat keabadian. Hanya dalam waktu singkat 853 pada saat ini memancarkan niat membunuh di matanya. Pria ini merupakan target dari 853 dan tanpa banyak basa-basi serangan yang menggelegar pada saat ini benar-benar langsung menghantam pria tersebut dengan keras. Si pria berusaha untuk melawan tetapi pukulan dari 853 benar-benar langsung menghancurkan kekuatannya. Tinju yang berisi kekuatan absolut segera menimbulkan seteguk besar darah dari mulut si pria. Lubang berdarah juga muncul di dadanya dan jantung emas milik si pria yang berdetak muncul di tangan 853. Tanpa ragu-ragu 853 segera menggenggam jari-jarinya dan jantung ini juga seketika meledak. Tidak berhenti di situ sosoknya pada saat ini segera kembali melayangkan serangan dahsyat ke arah si pria. Pertarungan antara keduanya sepertinya tampak tidak berada pada level yang sama. Langkah keempat keabadian ini benar-benar tidak mampu menahan serangan dari sosok 853. Di bawah tatapan semua orang tubuhnya langsung terkoyak dan benar-benar dihancurkan. Kekuatan keabadian serta tulang keabadian pada saat ini diserap ke Void God Armor milik 853. Sosoknya lanjut menoleh ke arah Xiao Yan yang pada saat ini masih tidak bergerak. 853 lanjut melemparkan dua batang tulang keabadian ke arah Xiao Yan.
Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut, tetapi Xiao Yan masih tetap menangkap tulang keabadian ini dan menyerap kekuatan keabadian ke dalam Void God Armor. Sementara itu di sisi lain beberapa di antara kerumunan jelas mengenali Void God Armor. Mereka pada saat ini menunjukkan ketakutan, terlebih lagi baru saja 853 telah menghabisi langkah keempat dengan cara yang menggelegar. Yang paling penting adalah bahwa mereka juga melihat keberadaan dari Xiao Yan. Dengan begitu maka pada saat ini ada dua orang ang kuat dari Taiksu. Beberapa di antara mereka yang mengenal Taiksu mereka pada saat ini memutuskan untuk tidak ingin memprovokasi orang-orang Taiksu. Jika mereka mencoba merebut warisan ini dengan paksa, kemungkinan besar mereka benar-benar akan mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Dengan begitu maka keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugian. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menunjukkan senyum pahit di dalam armornya. 853 memang menunjukkan sikap yang mendominasi, tetapi Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya penasaran. Xiao Yan ingin melihat apakah 853 ini benar-benar begitu yakin bisa berhadapan dengan cahaya dan bayangan Raja Iblis Tianhe dengan sendirian. Meskipun ini hanyalah seonggok bayangan dan bukan tubuh asli dari Raja Iblis Tianhe, namun Xiao Yan tidak bisa merasakan fluktuasi aura apapun di tubuhnya. Semakin Xiao Yan merasa seperti ini maka Xiao Yan semakin tidak nyaman di dalam hatinya. Karena tidak bisa merasakan kekuatan aura lawan, hal ini seringkali akan sangat berbahaya di dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain setelah 853 menangani langkah keempat, keabadian Void God Armor pada saat ini seketika terlihat mencair. Void God Armor dengan cepat mengembun di lengannya dan seonggok tombak pada saat ini memadat. Xiao Yan seketika terkejut karena tombak ini sama persis dengan tombak Void God Armor milik 841 yang diperoleh oleh Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit karena jika ini permasalahannya maka Xiao Yan tidak bisa menggunakan tombak ini juga. Jika Xiao Yan dengan paksa menggunakannya maka penyamaran Xiao Yan akan langsung terekspos. Kemahiran serta ketidaktahuan Xiao Yan akan dapat dikenali secara sekilas oleh 853, bersama dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedikit terdiam. 853 juga menghampiri Xiao Yan. Sosoknya lanjut berbisik ketika berkata bahwa energi cahaya ini sangat kuat. Mereka berdua akan bekerja sama untuk menghadapinya. Setelah mereka mengambil warisan, orang-orang di sekitar akan juga ikut mereka habisi. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh 853. Xiao Yan merasa bahwa pada saat ini jelas tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak mengambil tindakan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus mengungkapkan beberapa alasan. Xiao Yan berkata bahwa cahaya serta bayangan ini seharusnya adalah ilusi dari Raja Iblis Tianhe sehingga mereka harus berhati-hati ketika bergabung. Selain itu tombak Xiao Yan juga telah rusak di dalam pertempuran sebelumnya. Dengan begitu maka pada saat ini Xiao Yan khawatir. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, 853 segera mengangkat tangannya dan menyerahkan tombaknya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sementara 853 segera mengajak Xiao Yan untuk bergegas. Begitu Xiao Yan menerima tombak tersebut, 853 juga pada saat ini segera melesat. Xiao Yan pada saat ini memandang tombak yang berada di tangannya dan Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan berpikir tampaknya 853 telah mempersiapkan hal ini sebelumnya. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan mengencangkan cengkeramannya pada tombak di tangan Xiao Yan. Jantung Xiao Yan berdetak kencang dan Xiao Yan khawatir semuanya akan terungkap. Namun pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk tidak peduli dan membahas hal ini belakangan. Xiao Yan pada akhirnya bergegas melesat dengan kekuatan keabadian yang bergabung ke dalam tombak. Kekuatan tombak Xiao Yan pada saat ini benar-benar langsung melonjak.
Void God Armor langsung bersatu dengan tombak dan Xiao Yan segera melesatkan tombak tanpa gerakan mewah. Serangan Xiao Yan tidak memiliki struktur apapun dan tampak berantakan. Melihat hal ini 853 juga pada saat ini terdiam sesaat menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghantam bayangan Raja Iblis Tianhe. Raja Iblis Tianhe pada saat ini juga segera menamparkan telapak tangannya ke arah sosok Xiao Yan. Benturan seketika terjadi dengan sosok Xiao Yan yang terlempar dan bersamaan dengan hal tersebut 853 pada akhirnya kembali tersadar. 853 pun kembali berfokus untuk mengambil tindakan menekan Raja Iblis Tianhe. Dibandingkan dengan Xiao Yan, serangan 853 ini jelas jauh lebih kuat. Dirinya langsung mendekati cahaya dan bayangan Raja Iblis Tianhe. 853 melayangkan serangan sengit yang tidak terhitung jumlahnya dengan sangat cepat. Bersamaan dengan hal tersebut cahaya dan bayangan ini sepertinya berangsur-angsur mengeras dan auranya menjadi lebih kuat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Xiao Yan juga sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang aneh. Di sisi yang jauh 853 juga pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya teknik tombak macam apa yang dilakukan oleh 841. Xiao Yan yang baru saja melesat dan kembali melakukan serangan pada saat ini tercengang mendengar apa yang ditanyakan oleh 853. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan baru saja belajar. Xiao Yan berusaha tetap tenang dan Xiao Yan berusaha untuk mencari alasan dengan cepat. Hal ini bukan karena Xiao Yan takut pada 853 tetapi Xiao Yan benar-benar sangat tertarik dengan perasaan terpendam seperti ini. Adrenalin Xiao Yan pada saat ini terpacu dan hal ini benar-benar sangat mengasihkan bagi Xiao Yan. Sementara itu 853 pada saat ini segera berbicara dengan sedikit curiga. Sosoknya pada saat ini lanjut bertanya apakah itu merupakan teknik baru yang baru saja dirinya pelajari. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa ini merupakan teknik yang baru saja Xiao Yan pelajari. Jika 853 tertarik maka Xiao Yan akan mengajarinya ketika mereka selesai berurusan dengan Raja Iblis Tianhe. Xiao Yan pun kembali mengayunkan banyak serangan ke arah Raja Iblis Tianhe. Xiao Yan menerapkan gaya baru dengan memadukan teknik pedang berat milik Xiao Yan ke dalam tombak. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan 853 pun sedikit terkejut dan berkata bahwa teknik ini tidak buruk. Dirinya sepertinya benar-benar ingin mempelajari teknik tersebut setelah mereka selesai bertempur. 853 pada saat ini tampak terlihat takut oleh kekuatan yang saja ditampilkan oleh Xiao Yan. 853 pada akhirnya segera kembali melakukan serangan. Sosoknya juga berkata kepada Xiao Yan bahwa cedera dari 841 masih belum sembuh. Dengan begitu maka pada saat ini 853 akan melakukan serangan utama. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini tampak telah terluka parah. Keduanya pada akhirnya segera mengatur pergerakan dan keduanya bersama-sama kembali melesat menyerang ke arah Raja Iblis Tianhe. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar berlangsung dengan sangat intens. 853 pada saat ini tidak menahan kekuatannya ketika berhadapan dengan Raja Iblis Tianhe. Namun meskipun begitu di dalam pertempuran ini 853 dan Xiao Yan masih terus-menerus tersapu oleh ledakan dari Raja Iblis Tianhe. Xiao Yan juga pada saat ini tampak terlihat mengerahkan semua kekuatannya dan Xiao Yan berpikir mungkin dengan cara ini Xiao Yan akan bisa mendapatkan kepercayaan 853. Meski sejauh ini 853 sepertinya tidak meragukan Xiao Yan, namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus melakukan semuanya secara maksimal.
hanya dengan begitu maka segalanya akan menjadi lebih baik dan lancar bagi penyamaran Xiao Yan. Jika Xiao Yan berhasil mengintegrasikan diri ke dalam tim orang-orang dari Taiksu, Xiao Yan benar-benar ingin tahu apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Zhu Qi dalam menghadapi Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan tidak akan dapat ditemukan oleh Istana Dewa Pemburu dan Xiao Yan juga ingin tahu bagaimana sikap para Taiksu ini terhadap Zhu Qi nanti. Pertempuran masih terus berlanjut dengan Xiao Yan dan 853 yang terus-menerus melesatkan serangan ke arah Raja Iblis Tain He. Serangan 53 pada saat ini sebanding dengan langkah ke-6 keabadian kekuatan yang absolut pada saat ini keluar dari tubuhnya, tetapi dirinya masih belum bisa berhadapan dengan Raja Iblis Tian He. Kerumunan yang melihat pertempuran juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Mata mereka semua terfokus pada adegan tabrakan yang terus-menerus berulang di pusat benturan. Dampak yang disebabkan oleh tabrakan ini melonjak ke sekitar dan setelah merasakan dampak ini wajah semua orang di sekitar sedikit mengembun dan hati mereka bergetar. Salah seorang di antara mereka segera bergumam bahwa orang dari Taiksu ini memiliki momentum yang setidaknya adalah orang kuat di langkah ke-6 keabadian. Namun meskipun begitu tampaknya dirinya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagiannya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini segera terdengar ledakan keras dan sosok Xiao Yan serta 853 kembali dilempar mundur. Sosok 853 bahkan pada saat ini benar-benar tampak terluka parah oleh serangan Raja Iblis Tian He. Sembari mundur sosoknya pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Yan agar 841 pada saat ini mundur. 853 pun segera menstabilkan tubuhnya dan terlihat terhuyung sambil menutup dadanya. Sesaat kemudian sosoknya segera menggerakkan tubuh dan bersamaan dengan hal tersebut Raja Iblis Tian He pada saat ini mengangkat telapak tangannya ke arah 853. Telapak tangan cahaya yang kokoh muncul dalam sekejap sebelum akhirnya terjatuh dengan kecepatan yang secepat guntur. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, sosok dari 853 sepenuhnya tertutup oleh serangan tersebut. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut dan Xiao Yan menemukan bahwa niat membunuh dari Raja Iblis Tian He ini sepertinya hanya ditunjukkan kepada 853. Serangan ini benar-benar mengabaikan sosok Xiao Yan sepenuhnya dan Xiao Yan benar-benar bingung. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit khawatir jika 853 benar-benar mati di bawah serangan ini. Jika hal itu terjadi maka rencana terpendam Xiao Yan benar-benar akan sia-sia. Namun tepat bersamaan dengan Xiao Yan yang sedikit ragu, sebuah suara yang dikirim dengan transmisi jiwa segera terdengar di benak Xiao Yan ketika memerintahkan 841 untuk pergi. Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit lega karena ternyata 853 masih belum mati. Xiao Yan juga tidak bisa membiarkannya mati karena Xiao Yan pada saat ini memiliki rencana. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah 853 yang pada akhirnya di balik kabut berwarna abu-abu. Sementara itu niat membunuh dari Raja Iblis Tian He masih sangat kuat dan sosoknya kembali menyerang ke arah 853. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan segera melesat menuju ke arah Raja Iblis Tian He. Melihat tindakan Xiao Yan ini 853 tampak tersentuh dan berpikir bahwa 841 benar-benar berniat untuk menolong. Namun sosoknya pada saat ini juga berteriak kepada Xiao Yan agar 841 berhenti mengambil tindakan. Xiao Yan dengan tegas dan tanpa rasa takut sama sekali pada saat ini tidak berhenti dan melesat menuju ke arah bayangan Raja Iblis Tian He. Xiao Yan juga tahu bahwa kekuatan Xiao Yan pada saat ini tidak akan mampu memblokir serangan dari Raja Iblis Tian He. Tetapi Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain dan Xiao Yan tidak bisa berdiam diri membiarkan 853 dihabisi.
Xiao Yan pada akhirnya mengirimkan transmisi suara kepada permaisuri ketika menjelaskan bahwa orang ini sangat berguna bagi Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa membiarkan Raja Iblis Tianhe menghabisinya. Begitu sosok Xiao Yan berbicara kepada permaisuri di kejauhan, sosok Raja Iblis Tian yang hendak terus menyerang 853 tiba-tiba mengalami stagnasi. Sosok ini tiba-tiba mulai sedikit memudar bersamaan dengan Xiao Yan yang bergegas melesat. Xiao Yan melepaskan kekuatan semua Void God Armor di dalam tubuhnya. Kekuatan keabadian Xiao Yan pada saat ini seketika langsung menghantam ke arah bayangan Raja Iblis Tianhe. Ledakan pun seketika terjadi dan saat berikutnya tombak di lengan Xiao Yan langsung menembus Raja Iblis Tianhe. Energi yang dipenuhi kekerasan juga pada saat ini menyebar ke segala arah membuat semua orang menyipitkan mata masing-masing. Kekuatan yang tidak tertandingi pada saat ini benar-benar membuat semua orang merasa bergetar. Adegan yang tiba-tiba ini juga benar-benar membuat semua orang tercengang. Sesaat kemudian mereka dipenuhi dengan penasaran dan menatap kembali ke arah pusat benturan. Bahkan 853 yang telah terluka parah tidak bisa mempercayai serangan ini. Matanya di dalam Void God Armor pada saat ini sepertinya tampak terlihat menyipit. Sosoknya tanpa sadar berteriak, apakah 841 pada saat ini berhasil? 853 menggunakan sedikit kekuatan yang dirinya miliki untuk menghampiri Xiao Yan. Pada saat ini sosok Xiao Yan terlihat sedang menopang tubuhnya di udara dengan tombak. Dada Xiao Yan naik dan turun seolah-olah Xiao Yan telah mencapai batasnya pada saat ini. Xiao Yan pun perlahan mengangkat kepalanya menatap ke arah 853 dan mengangguk dengan berat. Adegan ini seketika membuat 853 menghela nafas. Bersamaan dengan Xiao Yan yang menghancurkan ilusi atau bayangan dari Raja Iblis Tianhe, 3 bola cahaya berwarna merah darah pada saat ini tampaknya akan bisa diambil kapan saja. Semua orang pada saat ini menatap ke arah 853 yang terluka parah, begitu juga dengan Xiao Yan yang sepertinya telah berjuang hingga pada batasnya. Tampaknya saat ini adalah saat yang tepat untuk bisa menghabisi 2 orang dari Taiksu ini. Pada saat ini ada 4 hingga 5 orang yang sedang melakukan kontak mata satu sama lain. Jelas mereka telah menggunakan kekuatan spiritual untuk berkomunikasi secara pribadi. Mereka mendiskusikan tindakan pencegahan dan berencana untuk bersama-sama menangani orang kuat dari Taiksu. Mungkin mereka juga tidak tahu bahwa ketika mereka berbicara dengan kekuatan spiritual, apa yang mereka bicarakan pada saat ini masih bisa diketahui oleh Xiao Yan. Pada akhirnya cahaya dingin seketika melesat menuju ke arah Xiao Yan dan mengembun di atas kepala Xiao Yan. Cahaya ini berubah menjadi platform emas dan menghantam Xiao Yan dengan keras. Ledakan seketika terjadi dengan sosok Xiao Yan yang pada saat ini tenggelam di bawah platform emas. 853 yang baru saja duduk bersila dan berniat untuk memulihkan lukanya seketika terguncang. Namun sebelum dirinya bisa bereaksi, pada saat ini 3 sosok segera mengelilinginya. 853 pun segera berteriak, apakah mereka semua mencari kematian? Apakah mereka telah memikirkan konsekuensinya dengan berani memprovokasi Taiksu? Bahkan jika mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, mulai sekarang tidak akan ada tempat bagi mereka untuk tinggal di dunia sejati Xuan Yin. Mendengar hal tersebut, 3 sosok yang baru saja muncul segera berkata bahwa ini adalah alam sejati Xuan Yin. Ini bukanlah dunia Taiksu, dan apakah dirinya berpikir bahwa Taiksu benar-benar tidak terkalahkan? Begitu selesai berbicara, 3 sosok ini tampaknya tidak ingin lagi banyak membuang waktu dan segera melesatkan serangan. 853 juga menggertakkan gigi dan pada saat ini kembali melonjakkan kekuatan terkuat miliknya. Sosoknya melesat dengan tinju tajam miliknya berhadapan dengan 3 sosok keabadian. 853 pada saat ini meninjuk langsung ke arah jantung dari 2 orang keabadian langkah keempat.
namun serangan tersebut masih bisa diblokir sementara satu orang lainnya yang merupakan langkah kelima keabadian segera melesatkan serangan kepada 853. Dalam sekejap mata 853 pada akhirnya seketika terlempar mundur dan benar-benar dikalahkan. 853 menggertakkan giginya sedikit dan berpikir bahwa situasi hari ini tampaknya benar-benar sangat menyulitkan. 853 memandang ke arah Xiao Yan yang pada saat ini masih ditekan oleh platform emas. 853 pun lanjut berteriak kepada Xiao Yan bahwa hari ini salah satu di antara mereka harus tetap dalam musibah ini. Dirinya pada saat ini meminta 841 untuk pergi sementara dirinya akan berusaha untuk menahan mereka. 853 pada saat ini tampaknya benar-benar ingin mengorbankan dirinya untuk melindungi Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya berhasil keluar dari platform emas yang mengekang Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera menatap ke arah 853 dan mulai berbicara dengan serius. Xiao Yan berteriak bahwa mereka tidak perlu takut akan kematian. Mereka akan berjuang bersama hingga akhir dan 841 akan juga mengeluarkan semua kekuatannya. Begitu Xiao Yan mengatakan hal ini 853 pada saat ini tampak terpana. Selanjutnya sosoknya menamparkan kristal merah di dadanya terus-menerus dan seluruh kekuatannya meledak. Xiao Yan juga pada saat ini melakukan hal yang sama. Xiao Yan juga pada saat ini sesungguhnya ingin melihat apakah batasan dari orang kuat Taiksu. Xiao Yan ingin tahu seberapa jauh mereka bisa bertarung dan jika Xiao Yan mengetahui hal ini maka Xiao Yan akan bisa mengantisipasi mereka semua. Xiao Yan pada akhirnya meledakkan amarah dan kekuatan keabadian yang terkandung di dalam Void God Armor. Pertempuran pada akhirnya kembali pecah dengan 7 hingga 8 orang yang pada akhirnya berkumpul menyelimuti kelompok Xiao Yan. Meskipun 853 mengeluarkan raungan yang mengejutkan, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan tempurnya menurun dengan kecepatan yang cukup cepat. Tubuhnya terus-menerus dipukuli dan jika bukan karena pertahanan yang kuat dari Void God Armor dirinya sepertinya sudah terbunuh sejak lama. Xiao Yan juga pada saat ini tidak menggunakan klon dewa asli dan Xiao Yan hanya mengandalkan sepenuhnya kekuatan Void God Armor. Kekuatan dari armor ini memang sangat kuat tetapi Xiao Yan menyadari bahwa jika serangan ini terus-menerus berlanjut Xiao Yan tidak akan bisa bertahan dan pasti akan menerima banyak kerusakan. Hal ini juga pada akhirnya terjadi pada 853 yang pada saat ini kekuatan dari Void God Armornya benar-benar telah habis, kekuatan pertahanannya benar-benar telah melemah, sementara itu banyak sosok pada saat ini segera kembali melesat ke arah 853 yang terus-menerus dipukuli pada saat ini tampak tidak bergerak dan secara bertahap kehilangan kesadarannya. Beruntung meskipun tampaknya dirinya telah terjatuh pingsan tetapi armor masih melindunginya. Setelah Xiao Yan memastikan bahwa 853 tidak sadarkan diri pada akhirnya segel 3 bintang segera muncul di antara alis Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan melihat 853 yang terluka parah dan terjatuh ke tanah tanpa bergerak. Mata 7 atau 8 sosok juga seketika langsung tertuju kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya dan bersamaan dengan 8 sosok yang pada akhirnya mengambil tindakan sayap dewa bela diri segera muncul dan kecepatan Xiao Yan segera meningkat. Xiao Yan segera mengambil 853 di pelukannya dan Xiao Yan melarikan diri dari tempat ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesaat kemudian Xiao Yan juga tiba-tiba menoleh dan matanya terfokus pada 3 bola cahaya. Pada saat ini 3 bola cahaya berwarna darah mengikuti Xiao Yan dari jarak dekat. 3 bola cahaya ini mengimbangi kecepatan Xiao Yan seolah-olah memberitahu Xiao Yan bahwa warisan ini adalah milik Xiao Yan.
Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan kembali fokus pada kondisi dari 853 di antara kedua lengannya. Pada saat ini 853 telah benar-benar berhenti bergerak. Sepertinya dirinya benar-benar tidak sadarkan diri dan Xiao Yan segera menyentuh Void God Armor miliknya. Sesaat kemudian Xiao Yan memasukkan beberapa pil penyembuhan ke dalam mulut 853. Xiao Yan terus melesat dengan 7 hingga 8 sosok yang saat ini juga mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera menatap ke arah sosok-sosok yang mengikutinya dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya. Xiao Yan langsung mengambil 3 bola cahaya dan Xiao Yan pada saat ini kembali meningkatkan kecepatannya. Xiao Yan berniat untuk menuju ke arah gumpalan cahaya yang menghubungkan lantai 8 ke lantai 9. Tampaknya pada saat ini hanya ini cara bagi mereka untuk bisa melarikan diri dari kejaran sosok-sosok ini. Sementara itu di kejauhan 8 sosok pada saat ini tentu saja tidak ingin berdiam diri dan mereka segera melesatkan banyak serangan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga terus-menerus menghindar dan setelah cukup lama mata Xiao Yan sedikit menyipit dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Xiao Yan melihat adanya titik cahaya dan Xiao Yan segera bergegas dengan kekuatan maksimal miliknya. Melihat hal ini 7 hingga 8 sosok yang mengikuti Xiao Yan seketika dipenuhi dengan tatapan penuh kekecewaan. Mereka bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yan benar-benar akan segera menghilang dari pandangan mereka. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini tampak tidak ingin melepaskan Xiao Yan dan segera mempercepat kecepatan masing-masing. Sementara itu di kejauhan Xiao Yan pada akhirnya sampai di bola cahaya dan Xiao Yan pada saat ini terdiam. Xiao Yan menatap ke arah sosok-sosok yang berdatangan dan muncul di hadapan Xiao Yan satu demi satu. Xiao Yan memiliki senyum di wajahnya ketika menatap ke arah sosok-sosok yang baru saja datang seperti mengejek. Xiao Yan sambil tersenyum segera berkata bahwa Xiao Yan akan pergi terlebih dahulu. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pun sedikit mundur dan Xiao Yan segera menyatu dengan cahaya. Xiao Yan terus memandang ke semua orang begitu juga semua orang yang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan. Mereka semua pada saat ini tidak bisa mengambil tindakan, namun setelah beberapa tarikan nafas tampaknya suasana langsung berubah menjadi canggung. Xiao Yan pada saat ini masih menatap ke arah semua orang dan semua orang masih menatap ke arah Xiao Yan. Sinar cahaya di sini tampaknya tidak memindahkan Xiao Yan langsung ke lantai ke-9. Xiao Yan masih tetap berada di sini dan Xiao Yan segera menunjukkan ekspresi bingung. Xiao Yan mengutuk di dalam hatinya dan bertanya-tanya apakah cahaya teleportasi ini tidak berfungsi karena Bude Yanti sedang mudik ke kampung halamannya.